Ya, punya skill dewa penyerang sayap muda Darren Ziobrang tertarik main di timnas Indonesia. Dan inilah 4 pemain keturunan yang layak dikebut untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kisah Shin Tae-yong yang terharu namanya dielukan puluhan ribu supporter timnas Indonesia. Yang terakhir, diabaikan Shin Tae-yong, Elkan Bager dianggap menjadi beban Ipswich Town. Simak selengkapnya hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, timnas Indonesia saat ini memiliki pesona tersendiri dalam memikat hati para pemain. Yang terbaru, pemain keturunan yang bernama Darren Ziobrang mengungkapkan ketertarikannya untuk bisa membela timnas Indonesia. Hal itu diketahui dari unggahan akun Instagram @indofootballsport. Akun tersebut mengunggah pesan Instagram langsung dari Darren Ziobrang. Dalam pesannya itu, Darren Ziobrang terang-terangan tertarik dengan timnas Indonesia dan berharap bisa menjadi bagian dari skuad Garuda. Ya, selamat siang. Saya pemain yang bernama Darren Ziobrang dari De Graafschap Cup. Saya akan melakukan transfer ke Liga Ketiga Belanda Quick Boys dan saya ingin menunjukkan diri saya kepada negara untuk bermain di timnas Indonesia yang akan datang. Apakah Anda ingin membantu saya meraih peluang lebih besar untuk terlihat? Tulis Darren Ziobrang dalam akun Instagramnya. Ya, Darren Ziobrang juga menyertakan video skill dari pribadinya ketika bermain. Dia punya kecepatan dan skill tingkat dewa. Terlihat aksi-aksi Darren Ziobrang di sisi kiri beberapa kali berhasil melewati lawan. Ya, Darren Ziobrang merupakan sosok penyerang sayap kiri yang masih berusia muda, yakni 19 tahun. Ya, dikutip dari laman transfermarket.com, Darren Ziobrang terakhir bermain di De Graafschap U18 di Liga Belanda. Namun kabarnya, Darren Ziobrang saat ini berpeluang ditransfer ke klub Liga 3 Belanda Quick Boys. Bersama Quick Boys, Darren Ziobrang sedang menjalani trial. Dan selama bermain untuk De Graafschap mencatatkan 13 gol dengan menciptakan 1 gol. Timnas Indonesia sendiri memang banyak diisi oleh pemain keturunan dari Belanda. Sementara itu, 4 pemain keturunan Grade A layak dikebut untuk memperkuat timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, demi mewujudkan asa untuk lolos ke Piala Dunia, PSSI berupaya untuk menambah amunisi lewat naturalisasi para pemain. Dan ini adalah 4 pemain keturunan yang bisa dikebut proses naturalisasinya sebelum putaran ketiga. Yang pertama adalah Martin Paes. Ya, Paes tinggal menunggu perpindahan federasi untuk bisa membela timnas Indonesia. Kiper FC Dallas itu sudah melakukan pengambilan sumpah WNI pada 30 April 2024. Namun proses naturalisasinya tersendat karena harus lewat sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Penjaga gawang berusia 26 tahun ini layak mengisi skuad Garuda di putaran ketiga nantinya. Yang kedua ada Miss Hilgers. Hilgers dikabarkan mulai tertarik untuk membela timnas Indonesia. Bek keturunan Indonesia Belanda ini baru-baru ini menyoroti keberhasilan pasukan Merah Putih yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain yang kini memperkuat FC20 ini memberikan like dan emoticon tangan telungkup pada unggahan Kelvin Verdong. Sebuah kehormatan bisa membela Indonesia, momen yang tidak terlupakan. Terima kasih sambutan hangat fans, kalian membuat saya bangga. Tulis Verdong dalam unggahan akun tersebut. Hilgers bisa menjadi tandem yang tepat untuk Jay Itzes dan Kelvin Verdong pada putaran ketiga nanti. Dan yang ketiga ada Kevin Dix. Ya, Kevin Dix sebenarnya sudah lama menantikan kesempatan membela timnas Indonesia. Tapi sampai kini, bek Copenhagen ini masih belum mengurus proses naturalisasinya. Pengamat sepak bola Indonesia Roni Pangemanan menyebut jika Kevin Dix masuk dalam radar naturalisasi berikutnya. Pak Ketua Umum Erick Thohir mengatakan ada, tapi memang tidak disebutkan detail namanya siapa. Saya bertanya soal Kevin Dix dan Pak Ketua Umum jawab oke, dia masuk dalam radar dan akan diupayakan, kata Bung Ropan. Ya, Kevin Dix dan Miss Hilgers masih belum bisa mewujudkan impian tampil untuk timnas Belanda setelah tidak masuk ke dalam skuad Euro 2024. Dan keluarga Kevin Dix sendiri sudah membuka diri ya setelah tidak dipanggil ke timnas Belanda, ujar Bung Ropan. Lalu yang keempat ada Ole Romeni.
Ya, Romeni menjadi nama yang paling masuk akal untuk dinaturalisasi oleh PSSI. Penyerang FC Ultra itu juga sudah mengutarakan minatnya untuk membela tim Garuda. Kalau untuk Ole, Pak Ketua Umum juga sudah bilang masuk dalam radar, kata Bung Ropan menjelaskan. Ya, Ole bisa mengisi posisi penyerang utama ataupun winger. Musim lalu Romeni berjuang dengan cedera jari kaki sehingga tidak banyak bermain untuk FC Ultra. Bomber berusia 23 tahun ini hanya mencetak 1 gol dari 15 pertandingan. Ya, kisah Sinteyong yang terharu namanya dielukan puluhan ribu supporter timnas Indonesia. Ya, memang pelatih timnas Indonesia itu merasa takjub usai namanya dielukan puluhan ribu supporter skuad Garuda usai berhasil mencetak sejarah. Ya, dalam laga tersebut puluhan ribu supporter timnas Indonesia memadati SUGBK. Usai pertandingan, mereka merayakan keberhasilan timnas Indonesia bersama Sinteyong dan pasukannya. Sinteyong merasa bangga bisa mencetak sejarah baru bersama timnas Indonesia. Ya, pelatih asal Korea Selatan ini merasa terharu namanya dielukan oleh puluhan ribu supporter skuad Garuda. Saya gembira bisa membuat sejarah baru di sepak bola Indonesia dengan lolos ke putaran ketiga kualifikasi, ujarnya. Saya sampai bergetar ya ketika lebih dari 80 ribu penonton yang memenuhi stadion berteriak Sinteyong dan menyanyikan lagu tentang saya, ujarnya lagi. Adapun lolos putaran ketiga membuat timnas Indonesia akan berhadapan dengan tim-tim elit Asia. Skuad Garuda yang diprediksi tergabung dalam pot 6 bisa bersua dengan Iran, Jepang, ataupun Korea Selatan nantinya. Di antara 3 tim besar itu, Sinteyong mengaku sangat ingin Indonesia bertemu dengan Korea Selatan. Menurutnya, Korea Selatan pilihan yang paling aman dibandingkan raksasa Asia lainnya. Saya menginginkan itu. Salah satu dari 3 tim besar seperti Korea Selatan, Jepang, dan Iran akan jadi lawan kami. Di Korea juga ada pro dan kontra, tapi saya merasa akan lebih baik melawan mereka dibandingkan tim-tim yang lain, ujarnya lagi. Ya, diabaikan Sinteyong, Elkan Baggett dianggap menjadi beban untuk Ipswich Town. Hal ini diutarakan media Inggris yang bernama East Anglian Daily Times atau EADT. Ya, EADT menyoroti nasib Elkan bersama Ipswich Town. Klub itu sendiri diketahui baru promosi ke Liga Inggris pada musim depan. Ya, Elkan Baggett diketahui sudah berusia 21 tahun saat ini dan dia akan genap menginjak usia 22 tahun pada Oktober nanti. Maka dengan begitu Elkan pun sudah dianggap pemain senior saat ini. Ya, kondisi ini pun dinilai EADT tidak akan menguntungkan Elkan sebab dia harus bertarung memperebutkan 25 slot tersedia untuk didaftarkan sebagai pemain senior yang bisa mentas di Liga Inggris musim depan. Dan sesuai dengan regulasi, klub Liga Inggris hanya bisa mendaftarkan paling banyak 25 pemain kepada skuad utama. Setiap tim diperbolehkan membawa pemain berusia di bawah 21 tahun untuk dimainkan kapan saja. Dan untuk musim depan, batas usia pemain U21 adalah kelahiran 1 Januari 2003 atau lebih muda. Maka dengan usia Elkan saat ini, dia harus masuk ke slot pemain senior. EADT pun memprediksi Elkan Baggett tidak akan masuk skuad utama Ipswich Town di Liga Inggris pada musim depan sebab dia dinilai hanya akan menjadi beban tim. EADT pun memprediksi bek jangkung timnas Indonesia itu akan kembali menjalani masa pinjaman ke klub asing. Lulusan Akademi Elkan Baggett, Corin Daba, dan Idris El Mizoni berada dalam tahun terakhir kontrak. Saya dapat melihat Baggett akan dipinjamkan lagi ya. Ya, bek tengah adalah area yang punya jumlah pemain mencukupi. Tetapi ada argumen bahwa sektor tersebut membutuhkan pemain baru yang berkualitas lebih. Tulis EADT yang dikutip pada Senin 17 Juni 2024. Ya, memang kini menarik untuk menantikan masa depan Elkan Baggett di Ipswich Town. Akankah prediksi media Inggris itu menjadi kenyataan atau tidak? Namun terlepas dari itu, hubungan Elkan dengan pelatih timnas Indonesia Sinteyong sendiri belakangan tengah diterpa rumor yang kurang sedap. Hubungan mereka disinyalir sedang tidak baik-baik saja, menyusul Elkan Baggett yang tak dipanggil untuk membela timnas Indonesia ketika melakoni 2 laga penting terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada awal bulan ini.